implementasi RB untuk mewujudkan ZI dan raih WBBM 2021. Lanjut, sejak 2010 sampai 2014 atau sebelum 2010 dari Orde Baru ya, sampai 2014 itu berlaku rule based birokrasi. Birokrasi berdasarkan aturan, berdasarkan perencanaan setahun sebelumnya, 5 tahun sebelumnya. Zona integritas ini akan diberikan kepada unit kerja yang menjadi miniatur dari reformasi birokrasi. Ya, mekanisme evaluasi ZI. Nah ini, ya, saya harus ingatkan ini, Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu sudah tahu, tapi saya harus ingatkan. Kita akan belajar dari 5 unit kerja peraih WBBM. Inovasi mereka apa aja kita pelajari. Kita belajar dari 5 unit kerja peraih WBBM, baik di BPOM dan di luar BPOM. Tentu saja, yang pertama, the one and only di BPOM, registrasi pangan olah. Inovasinya adalah aplikasi sinkron. Yang kedua, kita lihat unit kerja apa yang sudah dapat WBBM. Oh, Lapas Perempuan kelas 2A Semarang, Kemenkumham. Apa yang menarik di lapas ini sehingga dapat WBBM? Kita lihat, lanjut. Yang nomor 1, ada Jeng Mona, jenguk monitoring narapidana. Tugas medis datang ke sel narapidana untuk melakukan pengecekan kondisi kesehatan seperti hipertensi, kehamilan, dan sebagainya. Kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, lanjut. Puspaka, Pusat Pelayanan Agama dan Keagamaan. Kantor Kejaksaan Negeri Jember, yang keempat, Kejaksaan Negeri Jember. Apa yang hebat? Ada inovasi laris, layanan antar barang bukti gratis pertanahan se-Indonesia, ya. Apa aja inovasinya? Kita lihat BPN. Kita lihat BPN. Lanjut. Utama, urus sertifikat dari rumah. Kami berharap dari 5 unit kerja peraih WBBM 2019-2020, Bapak Ibu bisa terinspirasi, dan hari ini mari kita diskusi penajamannya harus benar-benar menggigit, mencokot, dan bisa diharapkan meraih WBBM. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, sebelumnya saya Ida selaku evaluator dari Motivasi Indonesia. Nah, kita langsung saja ya Bapak Ibu ya. Kita langsung saja di Pokja Manajemen Perubahan. Untuk inovasinya dapur pikir ya. Nah, ini dapur pikir ini bisa mohon dijelaskan Ibu, kalau sekarang ya, kemarin kan sudah ada catatan dari MI, mungkin sudah ada perubahannya bagaimana gitu. Mekanismenya ini kita menginternalisasi tentang reformasi birokrasi, tentang RB, tentang RI itu setiap hari melalui media audio ya. Jadi yang diperdengarkan di ruangan-ruangan staf, di laboratorium, di koridor juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dari Balai Besar POM Yogyakarta. Mohon izin perkenalkan, nama saya Irawan. Nah, mohon izin Bapak Ibu, mungkin yang dari Pokja SDM, kita bahas Pokja SDM dulu ya Bu, untuk tata laksana nanti setelah pengawasan ya Bu. Untuk latar belakangnya seperti apa Bu, mohon izin. Hampir mirip-mirip Bu ya sama yang kemarin bahas itu, atau berbeda ininya Bu? Tidak. Jadi berdasarkan masukan yang kemarin disampaikan Pak Amri, jadi untuk inovasi SDM itu kan ada 3 poin. Pertama disiplin, kedua kode etik, yang ketiga adalah perilaku. Betul Bu. Nah, tapi sudah masukkan apa-apa saja yang terkait 3 poin tersebut. Kemarin awalnya kita bernama Salam Manis, ini menjadi Sambat, menyesal terlambat. Akuntabilitas dulu Mbak. Kemarin akuntabilitas rencananya ingin membuat ini Bu ya, biasa Bu, kinerja berkualitas aplikasi ya.
SK-nya sudah ada Bu ya. Kemudian latar belakangnya, penjelasan tentang latar belakang dibuatnya IAS ini apakah sudah ada Bu? Mohon izin. Sebagai narasi nanti setiap inovasi kan diminta untuk ada narasinya Bu, latar belakangnya. Oh, siap, baik. Itu bisa ditambahkan Bu nanti, dilampirkan saja. Ini kan SK-nya sudah ada. Setelah itu nanti ada lampirannya berisi tentang latar belakangnya, kemudian sama seperti pokja-pokja yang lain, inovasi yang lain, latar belakangnya, mekanismenya seperti apa, kemudian juga anggarannya yang digunakan seperti berapa, bila ada anggaran yang digunakan, PIC-nya seperti apa, siapa saja, seperti itu Bu. Selanjutnya mungkin bisa dari area pengawasan, dari pokja pengawasan bagaimana Pak Aris perkembangannya. SK-SK-nya sudah semua Pak ya. Kemarin kan ada yang pengawasan award segala macam Pak ya. Untuk yang pengawasan award, latar belakangnya sudah, apakah sudah ada Pak narasi tentang latar belakangnya apa, definisi dari inovasi ini apa, apakah sudah ada Pak? Baru SK-nya saja Pak. Baik. Nanti mungkin dibuatkan juga Pak ya, sama ya. Nah, sebagai lampiran nanti Pak, narasi tentang pengawasan award ini, pemberian reward and punishment-nya ini apa latar belakangnya, mungkin ada yang pernah terlambat kah? Kita lanjut yang tata laksana ya Bu ya, setelah itu nanti yang link. Untuk tata laksana sebenarnya sudah ada SK-nya ya Bu ya kemarin ya. Ya, itu ada 6 ya Bu ya. Nah, yang kemarin itu sebenarnya yang tata laksana salah satunya tidak, yang di Excel kan tidak jadi. Izin ada 6 ya Bu ya. Dari ke-6 tersebut setelah kami telaah, memang ada yang beberapa mengklaim dari pokja yang lain ya Bu ya. Misalnya kalau inovasi SOP pelayanan pengujian obat SK-nya, nah itu kan dari pokja Yanlik, terus kita membuat SOP-nya, begitu ya Bu ya. Dari yang tata laksana. Mungkin gini ya, sebetulnya saya juga ingin menyamakan persepsi. Jadi kalau yang saya tangkap kan di pokja tata laksana itu kan di office ya, jadi memantau satu SOP, kemudian aplikasi yang berbasis IT, 3 keterbukaan informasi publik. Nah, jadi memang kami sejak awal itu tidak membuat suatu inovasi tata laksana. Gitu. Hanya kami mencoba untuk dari aplikasi-aplikasi itu kami siapkan monitoringnya. Kemudian keterbukaan informasi publik juga kami siapkan monitoringnya. Bagaimana 5 pokja sudah tajam? Sudah tajam ya. Sekarang giliran saya untuk mengawal pokja Yanblik. Baik Bapak Ibu, kita bahas yang pertama dulu ya. Aplikasi hitungin pangan olahan. Namanya hitungin. Itu nilai gizi Pak. Informasi nilai gizi. Informasi nilai gizi. Oke. Ini belum ada di Indonesia ya, Balai Indonesia. Ini digunakan saat ini ya, saat pendampingan sertifikasi ya. Bagaimana Bu? Tolong dijelaskan Bu mekanismenya. Jadi mekanismenya ketika pelaku usaha UMKM pangan, kalau dia termasuk UMKM maka dia wajib mencantumkan informasi nilai gizi pada label. Ini tidak terbatas pada produk yang didaftarkan di Badan POM, tetapi juga produk yang didaftarkan di Dinas Kesehatan, di mana izin edarnya nanti adalah PIRT. Oke, baik Bapak Ibu, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selesai sudah acara penajaman inovasi. Waduh, lumayan juga ya, sampai jam 5 ya. Dan kami berharap Bapak Ibu, apa yang dilakukan Pak Amri setelah acara hari ini, yang dilakukan segeralah mengeksekusi inovasi.
Jangan tunggu A, B, C lagi, eksekusi langsung. Kita butuh data dukung, kita butuh laporan Monef. Ya. Yang bisa bikin kita WBBM bukan sekedar usulan atau SK inovasi. Yang bisa bikin kita WBBM adalah implementasi dari inovasi. Berupa laporan pelaksanaan yang ke-1. Yang kedua, laporan Monef. Nah, yang ketiga, bikin laporan tindak lanjut hasil Monef. Komplit deh kalau WBBM. Kenapa? Ada laporan pelaksanaan, ada laporan Monef, ada laporan tindak lanjut hasil Monef. Itu berlaku untuk 6 Pokja, bukan hanya untuk Yanblik.